Kelihatan? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Hah? Pak. Udah, Pak. Udah, ya. Udah, Pak. Ya, inilah dia, ya. Pribadi yang berintegritas. Ya. Jadi integritas adalah bertindak secara konsisten, ya, antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya, ya, sesuai dengan nilai-nilai kode etik, ya, tempat bekerja, ya, nilai di masyarakat, dan nilai moral pribadi, ya, itulah integritas, ya. Bagaimana kita bisa berintegritas? Ya, kita belajar dengan tokoh-tokoh bangsa, ya, ada Bung Hatta, ya, ada Sugeng, yang jujur, ya, yang tidak ketolongan, ya. Kemudian kita integritas tadi kita tunjukkan dengan tertib berlalu lintas, ya, jangan lampu merah diserodot saja, ya, berhentilah, ya, pada tempat-tempat yang telah ditentukan, ya, membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan membuang sampah, ya, buanglah pada tempatnya. Nah, itulah ciri-ciri, ya, orang-orang yang berintegritas. Jadi pribadi berintegritas tadi, ya, disimpulkan sesuai apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Itulah pribadi yang berintegritas. Ya, seperti saya katakan tadi, ya, ada 9 nilai anti korupsi, ya, 9 nilai anti korupsi, ya, pribadi yang berintegritas. Ya, yang pertama nilai inti, ya, jujur, disiplin, tanggung jawab. Kemudian yang kedua etos kerja, dia harus kerja keras, sederhana, mandiri. Ya, kemudian sikap, ya, dia harus adil, berani, dan ketiganya peduli dalam poin sikap ini. Ya. Jadi nilai-nilai anti korupsi yang 9 tadi jujur, ya, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Inilah jujur, ya. Inilah dinamakan jujur, ya. Jadi jujur ini, ya, kalau contoh sehari-hari sebagai seorang mahasiswa, ya, itu, ya, menyontek ketika ujian, itu tidak jujur. Tugasnya copy paste dari temannya, tidak jujur. Ya, tidak masuk kuliah karena mengatakan sakit padahal sehatnya dia, ya. Terlambat kuliah, alasannya macet. Ya, macam mana kalau tahu dia macet dari awal lah dia datang. Ya, kemudian omongan tidak dipercaya. Inilah, ya, contoh-contoh ketidakjujuran, ya, sebagai seorang mahasiswa. Ya. Kemudian disiplin, ya, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Inilah disiplin. Jadi kita tunjukkanlah perilaku tertib, ya. Lampu merah itu berhenti, ya, hijau jalan, kuning hati-hati, ya, itu kita tunjukkan, ya, itulah dinamakan disiplin. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tanggung jawab kita, ya, kalau kita beragama, tanggung jawab kita sholat, ya, kita ke gereja. Kalau Nasrani, ya, kemudian, ya, melaksanakan tugas. Kalau misalnya ada kerjaan, ya, kita kerjakan sampai selesai, ya. Jangan orang tua meminta bantu sama kita, ya, baru lagi sedikit kita kerjakan sudah, ya, nggak karu-karuan lagi, ditinggalkan tugas tadi. Itu nggak tanggung jawab, ya, tidak bertanggung jawab. Ya, kalau ada tugas yang diberikan pada kita, kerjakanlah sampai selesai. Itulah dinamakan tanggung jawab. Ya, jadi contoh disiplin, ya,
eh, mengatur waktu, ya, kapan kita kuliah, ya, kapan kita belajar, kapan kita tidur, ya. Jangan kita balik, ya, malam kita nggak tidur, siang kita tidur, ya, malam kita begadang, siang kita tidur. Kita balik ciptaan Tuhan tadi, ya. Kemudian disiplin terhadap diri sendiri, ya. Kapan kita mandi, kapan kita berangkat kuliah, kapan kita masuk Zoom, ya. Disiplin terhadap lingkungan, buang sampah jangan sembarangan, ya. Kemudian yang lebih penting lagi, disiplin ini kita mempunyai planning, ya, merencanakan sesuatu, ya. Besok apa yang harus kulakukan, ya. Oh, jam segini kuliah, oh, jam segini belajar, jam segini tidur. Kita harus punya planning, ya. Jangan kita nggak punya planning atau perencanaan, ya. Kemudian patuh terhadap peraturan kampus, ya, disiplin, patuhlah kita, ya. Kapan kita isi KRS, kapan kita membayar kewajiban kita, itulah kita harus patuh terhadap kampus. Kemudian tanggung jawab, contohnya, ya, tanggung jawab terhadap perbuatan, ya, salah dihukum, ya, tidak mencari kebenaran, ya, tanggung jawab terhadap orang tua, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, itulah contoh-contoh dari disiplin dan tanggung jawab. Ya. Kemudian etos kerja, ya, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan. Ya. Itu ya etos kerja, ya. Kerja keras, ya. Kemudian sederhana, bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya dan pernak-perniknya, apa yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kerendahan hati. Kemudian mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Jadi jangan terlalu kita menganggarkan orang lain untuk membantu kita. Belajarlah kita sebagai generasi Z, sebagai generasi milenial, untuk belajar mandiri. Ya, inilah contohnya, kerja keras, ya, tekun dalam belajar, teliti dan cermat, ya, perlu proses, ya, tidak instan. Jadi semuanya itu perlu proses, ya, tidak ujud-ujud jadi, ya, sarjana, ya. Kemudian sederhana, tidak boros, tidak pamer, ya. Mandiri juga, ya, ada contohnya, tidak tergantung pada orang tua atau orang lain, ya. Kita bisa mandiri, ya, bisa bekerja sendiri, dan kita harus mandiri, ya. Kemudian adil, berani, ya, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, berpihak pada kebenaran, tidak sewenang-wenang. Kemudian berani, rasa percaya diri dalam menghadapi bahaya dan kesulitan, tidak takut dan gentar dan pantang mundur untuk kebenaran dan kebaikan. Ya, kemudian peduli, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini kerja keras yang sudah tadi, ya. Jadi itulah, ya, 9 nilai inti tadi, ya, dan contoh-contohnya, ya. Itulah pribadi yang berintegritas, ya, bersama 9 nilai inti, ya. Nilai inti, ya, value dalam berintegritas. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya, tanya dulu. Reja Bahoro. Saya, Pak. Boleh. Tania. Ya, Pak. Integritas kan tadi salah satunya sesuai omongan dengan kan, Pak. Nah, Iya. pasti banyak masyarakat yang omongannya tidak sesuai dengan tindakannya. Nah, bagaimana cara menanggapi sikap oknum tersebut, Pak? Ya, jadi itu jadi banyak yang tidak berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai, ya, pribadi yang berintegritas tadi. Ya, kalau sudah itu yang masyarakat itu ada oknum-oknumnya tidak berintegritas,
ya, dan melanggar nilai-nilai value added, ya apa mau kita buat? Ya, apa mau kita buat? Ya, sedangkan saat ini kan masih apa? Masih masa, bukan masa kita, ya. Inilah masa kita, ya. 5 atau 10 tahun lagi itulah masa-masa kalian, ya. Bagaimana kalian menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas tadi. Kalau masa ini, ya mungkin banyak, ya banyak ini faktor-faktor yang melatar belakangi dia untuk tidak berintegritas, ya. Banyak faktor-faktornya, ya, baik faktor ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dan di sini kita bukan masa-masa kita, ya, tapi untuk kedepannya kalian sudah belajar pribadi yang berintegritas, kalian harus, ya, merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah contoh kalian. Kalau orang tidak berintegritas, biarkan orang lain. Kitalah sebagai contoh tauladan di masyarakat. Kitalah menjadi role modelnya. Ya, lama-lama 5-10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, sampai 100 orang, kan lama-lama banyak inti yang pribadi yang berintegritas. Dan tersingkirlah orang-orang yang tidak berintegritas tadi. Ya, Tania, terima kasih Tania. Yang lain, tanya lagi. Pak. Saya, Pak. Nah, yang laki-laki dulu. Tadi udah perempuan, serang laki-laki. Ya, siapa? Saya, Pak. Ya, Iya, Ki. Pak. Ya, oke, ayo. Kenapa orang pemerintahan itu jarang yang memiliki pribadi yang berintegritas, Pak? Ya. Kenapa orang pemerintahan itu yang jarang mempunyai pribadi yang berintegritas? Nah, itu dia, ya. Kenapa orang-orang di pemerintahan itu seperti itu? Ya, jadi kalau kita hubungkan dia, kenapa kita belajar anti korupsi? Ya, jadi karena sudah banyaklah orang-orang seperti itu, yang sudah ibaratnya karbetan, sudah nggak bisa lagi dirubah watak dan tabiatnya untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Makanya pemerintah melihat itu semua, digalakkanlah pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Dan kalianlah ini, ya, kalau seperti yang dikatakan si Tania tadi, ya terserah orang, ya terserah. Yang penting kita sebagai model-modelnya, kitalah sebagai agen-agennya. Ya, lama-lama ini kan membesar. Kalau kalian sebagai contoh atau role model dalam lingkungan kalian, dalam masyarakat kalian, nanti orang-orang akan mengikut kalian. Ya, orang-orang akan mengikut, ya, tindak tanduk kalian yang terpuji itu, ya, sehingga kita akan berubah. Suatu saat kita akan berubah semuanya. Ya, kalau sekarang yang kita harapkan, ya, kita tidak bisa mengharapkan terlalu berlebih-lebihan bahwa semua orang baik PNS dan non PNS itu berintegritas. Ya, nggak bisa kita paksakan. Ya, nggak bisa kita paksakan untuk saat ini. Ya, terima kasih anak bapak. Ya, boleh. Siapa lagi yang mau tanya? Saya, Pak. Nah, yang perempuan tadi laki-laki, sekarang perempuan. Ya, Sabila. Saya, Pak. Tarisa namanya. Siapa? Tarisa. Tarisa. Ayo, Sa. Bagaimana menilai kepemimpinan yang baik serta mempunyai integritas? Ya, bagaimana kita menilai pemimpin yang baik, ya, dan pemimpin yang berintegritas. Jadi pemimpin yang berintegritas tadi kan dia sesuai dia, ya, sesuai dengan perbuatannya, ya, dengan menganut 9 nilai inti. Ya, bisa kita nilai jujur enggak dia, ya. Kemudian disiplin enggak dia, tanggung jawab apa enggak. Dengan 9 nilai itu kita ukur, ya, pemimpin-pemimpin kita tadi. Ya, kalau dia 9 nilai inti tadi tidak bisa dipenuhinya, ya ini berarti pemimpin kita tidak berintegritas. Ya, nggak usah berintegritas. Jadi itulah cara kita mengukurnya, ya, apakah seorang pemimpin itu berintegritas atau tidak. Itulah variabel-variabelnya. 9 variabel itu, ya, akan mempengaruhi integritas. Dan pribadi-pribadi yang berintegritas tadi hubungannya sangat kuat, korelasinya sangat kuat, ya.
antara 9 nilai inti dan pribadi yang berintegritas. Ya, terima kasih Tarisa. Satu lagi, ayo, satu lagi, yang laki-laki. Saya Pak, saya mau nanya. Siapa? Saya Pak. Saya mau nanya. Nabila Pak. Enggak, perempuan tadi, saya laki-laki. Yang laki-laki siapa? Saya Pak. Riza, ayo Riza, Baro. Rija mau nanya Pak, Ya. kenapa integritas itu penting bagi mahasiswa Pak? Ya, kenapa integritas itu penting bagi mahasiswa? Ya, mahasiswa ini adalah generasi Z, generasi milenial. Ya, setelah generasi milenial, ya di atasnya generasi Z. Kalian inilah generasi Z. Ya, kalau kalau kalian tidak berintegritas, bagaimana nanti? Ya, kalianlah tumpuan harapan dari negara ini. Ya, kalianlah yang membawa Indonesia ini ya sejahtera, bebas dari korupsi. Ya, kalianlah yang akan menentukan jalan kemana kita ini. Apakah kita nanti di tangan kalian bubar, ya, ataukah lebih kuat NKRI harga mati? Ya, kalianlah yang menentukan. Ya, kalian tidak seorang pun bisa menentukan kecuali kalianlah generasi milenial, generasi Z yang akan membawa kita nanti. Ya, kalau saya tinggal berapa kalender lagi game, ya kan, game over ya, berapa kalender lagi. Ya, tapi kalian masih panjang, ya, masih panjang jalan hidup kalian sebagai generasi Z yang akan membawa, yang akan menahodai ya kapal NKRI ini. Mau kemana kalian bawa? Ya, jadi makanya pemerintah itu sudah wanti-wanti untuk mengajarkan semua mahasiswa ini pribadi yang berintegritas dengan 9 nilai yang dianutnya, dan itu harus diajarkan ya, bagaimana kalian dengan kritis ya 9 nilai inti tadi kalian buat ya, kalian contohkan di masyarakat, dan kalianlah sebagai agen-agen perubahan. Oke, terima kasih anak bapak. Ya, itulah belajar kita, materi kita tentang pribadi yang berintegritas. Percayalah, ya, kita semua pasti bisa menjalankan pribadi yang berintegritas tadi. Mari kita berubah. Ya, setelah tahu ini artinya pribadi ini, kita akan berubah. Dengan 9 nilai inti tadi kita harus bisa. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai selamat siang, sampai jumpa yang akan datang. Jadi nanti ya, nanti saya akan mengirimkan 2 video. Ya, video rekaman ini dan video ada satu lagi video teman kalian yang berbicara. Ya, senior kalian yang bicara, senior mahasiswa. Jadi dua video nanti kasih like, komen, tulis nama ya. Yang belum subscribe 2 video tadi kasih subscribe ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.